Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita merasa bahwa apa yang kita miliki adalah hasil dari perjuangan kita. Padahal semuanya itu karena Tuhan berkehendak dan memberikan kepada kita. Kita hendaknya menjadi manusia, janganlah menjadi sombong dan melebihi apa yang tertulis. Tetapi belajarlah untuk rendah hati, karena itulah iman yang sesungguhnya. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami sebagai kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk terus belajar dan memperbaiki diri seturut kehendak-Mu. Kuatkanlah hati kami agar kami pun tetap selalu rendah hati di dalam menapaki persiarahan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, tetap selalu bersemangat, karena dengan semangat ada sukacita. Dengan sukacita kita pun bekerja dengan ceria. Saudari, saudara, dimanapun Anda berada, di dalam permenungan hari ini, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki segalanya semata-mata karena Tuhan yang berkehendak memberikan di dalam persiarahan hidup kita. Jangan kita akhirnya menjadi sombong, merasa diri yang paling berjasa, merasa diri yang paling berguna, merasa diri yang paling bertanggung jawab hingga kita mengabaikan sesama kita, orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga kita, anggota komunitas kita, dan anggota masyarakat kita. Kadang karena kita merasa mampu, merasa kuat, kita tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Paulus di dalam suratnya mengingatkan kepada kita, jangan menjadi orang beriman yang sombong, yang angkuh hatinya, yang seolah-olah tahu dari segala hal. Padahal orang-orang yang sombong itu seringkali melebihi apa yang tertulis. Paulus mengingatkan kepada kita, hendaknya di dalam persiaran hidup kita, jangan ada yang menyombongkan diri, dan jangan melampaui yang sudah tertulis. Terkadang kita karena merasa diri paling tahu, merasa yang paling tahu tentang organisasi, merasa yang paling tahu tentang hukum, merasa yang paling tahu tentang sejarah gereja, negara, dan keluarga. Akhirnya kadang kita menjadi lupa. Kita merasa tidak ada yang tahu, akhirnya menambah-nambahi cerita. Akhirnya kita melebih-lebihkan, membaca hukum dengan perspektif kita dan bukan perspektif yang objektif. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, jangan karena kita sudah belajar akhirnya kita menjadi sombong. Padahal mestinya sebagai orang beriman, semakin belajar, semakin menyadari bahwa banyak hal kita tidak mengetahui. Banyak misteri yang begitu istimewa yang diberikan Allah di dalam persiaran hidup kita. Hingga di dalam lembaran hari ini kita masih menghirup nafas kehidupan. Jangan kita seperti orang-orang Farisi yang dikisahkan pada Injil Lukas. Seringkali kita bertanya, mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Mengapa kalian melakukan sesuatu yang semestinya tidak perlu? Apakah kita melakukan sesuatu perbaikan
Atau kita belajar menunggu kita jatuh terlebih dahulu, menunggu bangunan itu rusak terlebih dahulu, menunggu keluarga hancur terlebih dahulu. Hari ini kita diajak, jangan kita menunggu sesuatu hancur baru kita menyadari. Tetapi marilah kita melihat mana yang penting, mana yang bisa kita lakukan. Aturan dibuat untuk membantu dinamika kehidupan di dalam masyarakat, komunitas, gereja, dan keluarga menjadi lebih dinamis, menjadi bisa berjalan. Bukan justru aturan dibuat mematikan kreativitas, mematikan generasi penerus, mematikan orang-orang yang ingin terlibat. Aturan dibuat bukan untuk menguasai, tetapi untuk membuat hidup lebih teratur. Oleh karenanya, Yesus mengatakan kepada kita melalui Injil Lukas, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya bagaimana? Jika itu untuk kehidupan, jika itu untuk keselamatan, maka hendaknya kehidupanlah yang diutamakan daripada sebuah aturan. Tetapi bukan berarti kita meniadakan aturan untuk membenarkan apa yang salah. Jika salah, katakan salah, dan jika benar, katakan benar sebagai bentuk apresiasi. Mari kita belajar untuk tidak melebih-lebihkan apa yang sudah tertulis hanya karena kita ingin dipandang. Lebih baik kita tetap rendah hati, terus belajar, dan menjadikan diri kita berkat bagi sesama. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, sebagai orang beriman mestinya kita semakin disadarkan. Dengan semakin banyak belajar, kita semakin tahu bahwa diri kita banyak tidak tahu tentang karya ilahi di dalam persiaran hidup kita. Oleh karenanya, tetap tekun semangat untuk terus belajar dan tetap setia mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena kita tidak tahu akan hidup kita di hari esok. Jika kita menyombongkan diri, berarti hidup kita sudah di awal kehancuran. Belajarlah untuk rendah hati dan tetap terbuka pada masukan dari sesama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.